Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa lahul hamdu wa as-sadu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sembari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar kita mati dalam keadaan konsisten sebagai seorang muslim. Upaya kita melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah bahwa salah satu perkara yang dianjurkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada beliau di hari Jumat yang mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aksiru alayya minas shalah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, khatib mengajak kita bersama-sama, termasuk diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menyepikan diri dari memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang utama ini. Sidang Jumat yang berbahagia. Al-Imam Ibnu Absad An-Nawawi yang bertempat tinggal di kota Kairo sedang makan di atas sutuh loteng rumahnya. Ketika dia sedang makan itu, tiba-tiba dia melihat seekor kucing yang mengeong mencari makanan. Ia pun melemparkan segenggam makanan kepada kucing tersebut. Kucing itu mengambil makanan dan berlalu dari tempat itu. Tetapi tidak berapa lama kemudian, kucing itu datang lagi dan mengeong lagi seakan meminta makanan untuk kedua kalinya. Lalu Imam Ibnu As-Nahwi melemparkan lagi segenggam makanan kepada sang kucing. Sang kucing itu pun setelah mengambil makanan, berlalu dari tempat itu dan membawa makanan tersebut. Demikian terjadi terulang 2-3 kali. Sang imam merasa penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh kucing ini? Kenapa kucing itu berulang mengambil makanan dan membawanya ke satu tempat, lalu kembali lagi mengambil makanan yang sama? Biasanya kucing ketika diberi makanan, memakan makanan di tempat ia mendapatkan makanan itu, dia kemudian pergi sesudah makanan itu habis.
Dan kucing ini tadinya hanya kucing kecil saja yang tidak mungkin makan makanan yang banyak. Penasaran menyaksikan perilaku kucing tersebut, sang imam melemparkan lagi segenggam makanan dan secara sembunyi-sembunyi dia mengikuti kucing tadi kemana perginya. Ternyata kucing itu memanjat tembok sebuah masjid dan melompat ke arah belakang di ruang kosong, dan di ruang kosong itu ada sebongkah batu besar, dan di balik sebuah batu besar itu terdapat seekor kucing yang sedang menunggu kucing yang membawa makanan itu. Masya Allah, ternyata kucing dibawakan makanan itu adalah seekor kucing yang matanya buta. Ternyata kucing tadi membawa makanan kepada seekor kucing yang tidak bisa melihat lagi. Menyaksikan kenyataan itu, Imam Ibnu Absad An-Nahwi terperangah betapa seekor kucing begitu peduli terhadap sesama yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Sang kucing yang membawa makanan tadi rela ulang-alik membawakan makanan kepada sang kucing yang buta matanya itu. Kisah ini ditulis oleh Ibnu Khallikan, seorang sejarawan Islam di masa klasik yang bernama lengkap Abu Abbas Samsuddin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Khallikan Al-Barmaki Al-Irbili Asy-Syafi'i. Di dalam kitabnya berjudul Wafayatul A'yan wa Ambatul Abna'iz Zaman, kematian orang-orang terkenal dan sejarah para pelopor zaman. Ibnu Khallikan sedang menyindir masyarakat pada masanya yang tidak peduli terhadap kepentingan sosial, padahal kucing saja begitu peduli terhadap sesama kucing yang membutuhkan pertolongan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku ini seorang miskin dan sekarang saya merasa sangat lapar." Lalu Rasulullah menyampaikan hal tersebut kepada istri beliau. Sang istri menjawab, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak, saya tidak memiliki apa-apa makanan di rumah." Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah kiranya yang sudi menjamu tamuku malam ini?" Maka berkatalah seorang dari kalangan Ansar, "Saya, ya Rasulullah." Kemudian sahabat tersebut membawa tamu tersebut ke rumahnya. Lalu kepada sang istri, beliau berkata, "Sahabat ini, muliakanlah tamu Rasulullah SAW malam ini di rumah kita." Sahabat tersebut bertanya kepada istrinya, "Apakah kita memiliki suatu makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak ada, hanya makanan yang cukup untuk anak-anak kita malam ini." Lalu sahabat berkata, "Sibukkanlah anak-anak kita malam ini dengan bermain dan ajaklah tamu kita untuk makan, dan ketika sedang makan nanti di malam hari ini matikan lampu supaya kita seolah-olah makan bersama dia." Demikianlah mereka duduk bersama tamu tersebut, menemaninya makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan menahan lapar karena makanan sudah dihabiskan oleh tamu Rasulullah tadi. Tatkala pagi, pergilah mereka berdua sahabat tadi menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memberitakan kepada mereka bahwa beliau sudah mendapat wahyu dari Allah. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah merasa kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu yang saya sampaikan kepada kamu berdua. Ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Peristiwa inilah menjadi asbabun nuzul
dari Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala nafsihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yakni kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka pada malam itu dan atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, maka mereka berikan kepada para tamu-tamu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keduanya mereka sekeluarga. Mereka adalah kaum Ansar, benar-benar menyambut kaum Muhajirin yang datang kepada mereka, sementara mereka menerima saudara-saudara itu dengan tangan terbuka, tanpa beban apapun. Mereka, para kaum Ansar, saling berlomba-lomba memberikan segala apa yang mereka bisa berikan kepada sesama. Padahal saat itu mereka sendiri sedang membutuhkannya. Sifat inilah yang dikenal dengan al-isar. Kata isar secara bahasa bermakna melebihkan orang lain atas diri sendiri. Syekh Ibnu Utsaimin mendefinisikan al-isar dengan mengatakan sikap mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Sifat ini termasuk dalam akhlak mulia yang mulai hilang di masa kita sekarang ini. Padahal akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah yang merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh setiap makhluk. Memang jika dilihat dari timbangan logika, hal itu merupakan yang sangat berat dilakukan. Mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan sepeser pun dari bantuan yang diberikan itu. Akan tetapi di dalam agama Islam hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Tinta emas sejarah telah menuliskannya sebagai sikap isar kaum muslimin terhadap saudara-saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mimbar ini tidak akan berpretensi untuk menyuruh kita bersikap memprioritaskan kepentingan sosial dari kepentingan diri sendiri. Tetapi sangatlah etis bila kita menangkap tamparan moral dari perilaku seorang kucing yang dikisahkan oleh Ibnu Khallikan dalam bukunya itu, serta kisah sahabat Nabi yang menjamu seorang tamu untuk makan malam sementara mereka sendiri menahan perut yang lapar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.